Bukan aku Bu Hauran? Anak Anda memang sudah bayi mati. Aku dizalimi. Tang Xiaoyu, hanya karena kau iri dengan istriku yang sedang mengandung anak laki-laki. Ketika Anda benar-benar melahirkan bayi mencekik anakku, kaulah yang menyakiti keluarga Wu saya. Aku akan membunuhmu. Suamiku Tang Xiaoyu tampaknya memang sengaja melakukannya. Dia mencekik anak kita sampai mati. Bukan hanya aku saja, bahkan suaminya melihatnya. Jiao Jiao, teman baik kami selama bertahun-tahun. Mengapa kamu menganiayaku? Tang Xiaoyu, kau bilang aku salah padamu. Aku akan menyalahkanmu demi membunuh anakku. Iya istri, baru saja kami jelas melihatmu dengan mata kepala kami sendiri mencekik anak Xiao Jiao. Bahkan jika Anda iri dengan Xiao Jiao, Anda juga tidak bisa melakukan hal yang jahat seperti itu, kan? Aku tidak punya suami. Aku sangat mencintaimu. Mengapa Anda menjebak saya? Cukuplah, Tang Xiaoyu. Kamu menyakiti satu-satunya putraku. Biarkan aku menjadi yang terakhir. Aku ingin kau dikuburkan bersamamu. Tiga hari setelah kematian, saya tidak pernah merasa dendam. Baru tahu teman wanita dan suami saya sudah lama berkumpul. Aimin kakak, untungnya kamu membiarkan aku minum obat aborsi lebih awal. Kalau tidak, biarkan Tang Xiaoyu ini menyelamatkan anak itu. Bahkan dokter ajaib tidak bisa menyelamatkan bayi mati. Sekarang uangnya. Itu semua milik kita. Setelah mereka menikah, konfirmasi reputasi saya sebagai pembunuh bayi peras, semua tabungan keluarga saya sampai habis. Orang tuaku juga dipaksa mati oleh opini publik. Hidup ini, karena aku tidak tahu orang dengan jelas. Baru saja teman wanita dan suamiku membunuh seluruh keluargaku. Kalau ada akhirat, saya harus. Pasangan ini harus membayar hutang darah dengan darah. Istri, bangun cepat. Istri, bangun cepat. Istri, apa yang kamu lakukan masih bingung? Xiao Jiao di depan. Kabin akan melahirkan Anda seorang dokter. Pergi dan bantu. Aku dilahirkan kembali. Aku kembali ke Besti. Waktu untuk memiliki bayi. Tang Xiaoyu, apa lagi yang kamu lakukan? Xiao Jiao akan sakit sampai mati. Apakah Anda akan mati tanpa menyelamatkan diri? Chen Aimin, kamu memiliki wajah manusia dan hati binatang. Dalam kehidupan sebelumnya, saya ternyata bersama sahabat saya, seperti ular dan tikus satu sarang. Membuatku mati dengan tragis, Tuhan memperlakukanku dengan baik. Beri aku kesempatan untuk melakukannya lagi. Kehidupan ini, saya ingin Anda membayar dengan darah Anda. Aimin Chen, kau yakin? Biarkan aku melahirkan bestiku. Apakah itu... Apa yang kamu masih ragu-ragu? Xiao Jiao adalah sahabatmu. Tentu saja Anda harus menyelamatkannya. Baik. Istri, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Anda tidak menyelamatkan Xiao Jiao, tidak usah memukulku. Apa yang bising? Saya tidak tahu di dalam gerbong, apakah harus diam? Apakah Anda memiliki beberapa kualitas? Bertengkar melahirkan anak? Semuanya bersatu. Sangat menjengkelkan. Pramugari ini tidak mudah bergaul. Kebetulan penolong siap pakai Aimin Chen karena Anda ingin bermain penculikan moral. Baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu dulu. Reputasimu akan hancur. Aimin Chen, apakah kamu tahu saya? Kenapa saya memukulmu? Bukankah karena aku peduli dengan Xiao Jiao? Apakah kamu cemburu? Cemburu. Aku menyalahkanmu karena mengabaikan hidup manusia. Saya jelas seorang dokter bedah ortopedi. Anda meminta saya untuk membantu persalinan gadis besar. Kau bilang ya? Itu adalah... Di mana ada dokter bedah ortopedi yang membantu persalinan? Bukankah kamu merugikan orang lain? Istri, meskipun Anda seorang dokter bedah ortopedi, tapi itu juga dokter. Dan kamu sedang hamil. Anda pasti lebih mengerti tentang wanita hamil. Tahu cara melahirkan bayi. Aimin Chen, Anda juga tahu bahwa saya hamil. Tidakkah kamu tahu melahirkan itu sangat melelahkan? Bagaimana jika saya masih mengalami kecelakaan? Masih menurutmu Besti? Lebih penting dari aku. Tidak istri, aku yang peduli. Dengan persahabatan kalian loh. Dia, apa yang terjadi padanya hari ini sebelum dia? Apakah kamu tidak mendengarkan saya? Apakah itu menemukan sesuatu yang salah? Saya pikir itu kalian berdua, ada main ya? Kalau tidak, mengapa kamu begitu peduli padanya? Istri, bagaimana kau bisa memikirkanku begitu? Ini Xiao Jiao yang secara khusus meminta kamu untuk membantu melahirkan. Dia tidak stabil secara emosional, merugikan diri sendiri dan tidak bekerja sama. Sudah hampir mati. Gadis kecil, kau pergi dan lihat saja. Ini adalah masalah besar yang mempertaruhkan nyawa manusia. Anda tidak bisa cemburu karena itu, lalu mengabaikan nyawa orang begitu saja. Dia juga bilang dia seorang dokter, kehidupan manusia master. Aku Semua orang keluarkan ponsel Anda menembak wajahnya. Lihat dulu dia sebenarnya di rumah sakit mana dia bekerja. Kami mengekspos dia.
Artinya, Tembak dia, tembak dia. expose dia. Xiao Jiao untuk memaksamu ke sana, bahkan obat aborsi sudah dikonsumsi. Tang Xiaoyu, aku lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Suamiku panggil Xiaoyu dengan cepat. Aku tidak bisa lagi. Biarkan dia datang dan melahirkan bayi dengan cepat, menjaga putra kita. Istri, tunggu dulu. Aku akan segera memanggilnya. Suamiku, Anda harus memanggil Xiaoyu ke sini. Kalau tidak, anak kita tidak akan dapat diselamatkan. Istri, jangan khawatir. Jika dia tidak berani datang, selamatkanmu dan anakmu. Aku mencekiknya sampai mati. Bertahan istri. Liu Xiaojiao, jika aku tidak terlahir kembali, aku benar-benar tertipu olehmu, menimbulkan diri sendiri. Sekarang Anda hanya menunggu dan bertahan sendiri. Hidup istri saya dipertaruhkan hari ini. Bahkan kalau kamu bilang saya selingkuh sama Xiao Jiao, saya juga akan akuin. Cepat selamatkan orang. Aiming Chen, apa yang kau katakan? Istri itu berhenti bersikap kecil. Teman baik dan anakmu 2 nyawa. Sekarang di pesawat. Hanya Anda satu-satunya dokter. Selama Anda bersedia menyelamatkan, berjanji untuk apapun. Itu adalah, apakah Anda masih memiliki etika medis? Tidak heran sekarang, dokter memiliki ulasan yang buruk. Hanya karena kamu seperti ini, dokter nggak bermoral jadi merusak citranya. Saya lihat wanita ini mungkin cemburu pada teman baiknya, menantikan kematian sahabatnya. Kakak, bagaimana kalau kita bawa dia kembali dulu, baru kita bicarakan selanjutnya. Aku melihatmu suami, bukan orang jahat. Kamu juga jangan pelit. Gadis besar. Itu bestiku yang masih suamiku. Dia tidak hanya merampok pria saya, dia juga memintaku untuk membantu melahirkan bayinya. Bisakah kau membantuku? Itu semua urusan keluargamu, pekerjaanku sibuk. 100 ini adalah deposit. Selama kamu mau membantuku, setelah selesai, aku akan memberimu 1000 lagi. Baris itu, yang paling saya benci adalah orang luar. Apa yang kamu mau lakukan? Pertarungan dan percikan air kotor. Aku bisa apapun, berjanji akan membuat mereka berdua hancur. Nama baik mereka akan rusak. Aimin Chen, apakah Anda pikir penculikan moral itu ada gunanya? Sekarang, aku akan memberimu satu saja alasan mengapa Anda tidak bisa menculik saya. Ups. Suamiku, perutku sangat sakit. Sepertinya aku akan keguguran. Istri, kamu tidak baru hamil 3 bulan. Bagaimana mungkin keguguran? Bagaimana tidak mungkin? Bagaimana jika itu karena kamu? Sampai aku marah seperti ini? Sampah pria. Tidak menyayangi istri, menyayangi teman baik istrinya. Pergi dari sini. Tang Xiaoyu, kamu tadi baik-baik saja kok. Kenapa tiba-tiba perutmu sakit? Apakah kamu berpura-pura? Suami aku benar-benar tidak berakting. Perutku sangat sakit. Dasar bajingan, apakah kamu punya hati nurani? Istrimu sudah melahirkan anak untukmu, tapi kamu malah menyebarkan rumor. Saya pikir dia seperti itu karena kamu membuatnya marah. Chen Aimin Anda dan Liu Xiaojiao ingin menyakiti saya. Sebelum naik mobil, saya minum pil aborsi. Tanpa aku untuk melahirkan bayi sekarang, Anda hanya bisa menontonnya tanpa daya, melihat Liu Xiaojiao dan anaknya, 1 mayat dan 2 nyawa. Minggir, aku ingin berbicara dengan istriku. Brengsek, istrimu sangat marah, kamu masih ingin melihatnya. Pergilah dari istriku dan sahabatnya. Kalau dia mati, bisakah kamu ambil tanggung jawab ini? Apa yang kamu masih bingung? Cepat selamatkan nyawa anakku. Tang Xiaoyu, jika sesuatu terjadi pada putraku hari ini, aku akan menyeretmu mati bersamanya. Tang Xiaoyu, jika ada sesuatu yang terjadi pada putraku hari ini, aku akan membawamu ke penguburan bersamanya. Tak hanya gila kekerasan, Wu Haoran juga menyayangi putranya seperti hidupnya sendiri. Selama dia tahu bahwa yang membunuh putranya pembunuh sebenarnya adalah Liu Xiaojiao dan Chen Aimin Hei bisa membalas dendam. Tang Xiaoyu, aku mohon padamu tolong selamatkan istriku. Sekarang dia hampir pingsan karena sakit. Gadis, perutku sekarang tidak enak. Anda membantu saya menghentikan beberapa orang mailing. Anda membantu saya menghentikan beberapa orang. Jangan biarkan orang lain datang. Kak, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melewati hari ini. Apa yang kamu mau lakukan? Hal kecil. Istri orang lain keguguran. Kamu masih mau mengintip? Pergi sana. Lao Chen, saya sekarang tidak punya kemampuan untuk subur. Aku hanya punya anak laki-laki ini. Tolong bantu aku, tolong aku ya. Istrimu melahirkan anak. Untuk apa meminta suami orang lain? Mungkinkah dia mengandung benihnya di perutnya? Benihnya. Kamu... Istri aku tahu kamu sakit. Tapi bisakah kamu selamatkan besti kamu dulu? Dia sekarat. Benar-benar untuk saya. Istri sendiri tidak disakiti, menyakiti istri orang lain. Saya melihat teman wanitamu itu. Itu yang kamu cari, kan? Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Pergi dari sini. Bah, beraninya kamu menjadi keras. Saya memberitahu Anda, hari ini saya berdiri di sini. Anda jangan harap bisa bertemu istri Anda.
Istri, Xiaoyu, aku mohon padamu, selamatkan anakku. Kakak, pria ini, aku tidak bisa menghentikannya. Mintalah keberkatan untuk dirimu sendiri. Anda lihat, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, aku mohon padamu selamatkan aku. Istri, lihat teman wanita kamu. Mereka sudah begitu menyedihkan. Anda masih melihat orang mati tapi tidak menolong. Kamu ini sebenarnya manusia atau bukan sih? Tang Xiaoyu, saya ingin Anda sekarang juga. Pergi dan bantu istri saya melahirkan. Jika aku tidak menyelamatkan anakku hari ini, anakmu sendiri. Jangan menginginkannya. Kak, saya melihat Anda sekarang. Anda tidak terlalu terburu-buru untuk melahirkan. Bagaimana kalau kamu duluan kasih ke sahabatmu? Bantu dia melahirkan bayi, ya. Tang Xiaoyu, Biarkan aku pergi dan aku akan menyelamatkan. Xiaoyu, kali ini terserah kamu. Kamu harus menjaga anakku. Xiao Jiao, Anda bisa merasa tenang. Aku pasti akan merawat putramu dengan baik. Wu Haoran mencintai anaknya seperti hidupnya. Jika dia tahu, anak di perut Liu Xiaojiao adalah bayi mati. Liu Xiaojiao mencari kematiannya sendiri. Ah, Apa yang terjadi dengan Xiaoyu? Xiaojiao, di perutmu itu jelas lahir mati. Mengapa kamu memintaku untuk melahirkanmu? apa? Tang Xiaoyu, apakah kamu sudah selesai? Jika Anda tidak memberikannya kepada Xiao Jiao, lupakan saja. Sekarang dikatakan bahwa ada bayi mati di perut Xiao Jiao. Bukankah kamu mengutuk orang lain? Itu Xiaoyu. Anakku jelas baik-baik saja. Bagaimana bisa lahir mati? Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Sesuatu tidak benar. Bagaimana Tang Xiaoyu bisa tahu kalau yang ada di perutku itu bayi mati? Saya jelas minum obat aborsi setelah saya naik mobil. Baru setelah itu saya minum obat aborsi. Ya benar, anak kami itu sudah pernah menjalani pemeriksaan prenatal. Gak mungkin ada masalah sama sekali. Apakah kamu mau mengutuk? Kamu mau keluarga saya tidak punya keturunan? Tidak ada masalah. Lalu kenapa? Tidak ada pergerakan janin di perutnya. Ya aku bilang, gimana punya bayi nggak bisa lahir begitu lama? Ternyata lahir mati. Diamlah, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apakah kamu tahu apa itu lahir mati? Saya tidak mengerti. Saya jujur saja sama Anda. Di perut menantu Anda, itu sebenarnya janin yang sudah meninggal. Kak dengar dengan jelas. Tapi jangan melahirkannya. Ketika sesuatu terjadi, Anda akan berada dalam masalah. Haoran Wu, kamu juga mendengarnya. Bukan aku tidak memberikannya. Istrimu melahirkan bayi. Itu lahir mati di perutnya. Suami, apakah kamu mendengar itu? Mereka mengutuk anakmu. Anda harus membantu saya melepaskan kemarahan saya. Ah, suamiku, kenapa kamu memukulku? Bukankah itu biasanya yang paling menyakitiku? Liu Xiaojiao, Anda juga tahu bahwa saya menyayangi Anda. Begitulah caramu merawat putra kami. Aku begitu baik padamu. Anda tahu bahwa ini adalah keluarga Wu kami satu-satunya bibit. Mengapa membunuhnya? Jangan seperti ini, suamiku. Jangan seperti ini. Aku sangat takut. Liu Xiaojiao, kau membunuh anakku. Aku mencekikmu sampai mati. Mencekikmu sampai mati. Lao Wu, jangan bersemangat. Xiao Yu hanya menyimpulkan dia seorang dokter bedah ortopedi. Bagaimana dia bisa tahu apakah itu lahir mati? Iya, suami. Kamu harus percaya padaku. Probabilitas lahir mati sangat rendah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan mudah? Tang Xiao Yu, jangan bicara omong kosong di sini. Anak tidak keluar. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa itu lahir mati? Itu benar, Xiaoyu. Aku tahu, kamu tidak ingin melahirkan bayi denganku. Tapi Anda juga tidak bisa begitu. Kata-kata Anda menyakiti, memfitnah saya. Ya. Apa yang terjadi dengan Tang Xiaoyu? Jelaskan. Tang Xiaoyu, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tapi suamimu milikku. Hari ini kamu ditakdirkan untuk mati? Xiaojiao, mungkin aku salah menebak. Janinnya terlalu besar. Juga bisa nggak ada gerakan janin. Istri, apakah kamu dengar itu? Dokter Tang bilang, putra kita sudah besar. Dia pasti akan sekuat saya di masa depan.
Saya baru saja memukul orang. Sekarang saya tahu betapa sulitnya mengandung putramu. Istri, kamu adalah pahlawan besar keluarga kami. Anda benar-benar bodoh. Sekarang saya mau lihat bagaimana kamu mati. Karena anak itu sebesar itu, mari kita lakukan operasi sesar. Apa Caesar? Tidak ada obat bius di pesawat ini, Tang Xiaoyu. Kamu ingin membunuhku, aku tidak mau. Xiao Jiao, aku tahu kau tidak ingin mati. Tapi anak itu tidak bersalah. Kamu jangan khawatir, padahal kamu akan mati. Tapi anakmu pasti akan selamat. Tang Xiaoyu, sekarang di bandara sama sekali nggak ada obat narkotika. Angka kematian operasi sesar sangat tinggi. Kamu ini malah membahayakan orang lain. Itu Tang Xiaoyu. Ini adalah masalah besar yang mempertaruhkan nyawa manusia. Anda tidak bisa main-main. Xiao Jiao, bagaimana kamu bisa bilang kalau aku sedang menyakiti orang lain? Jelas dirimu sendiri yang memintaku untuk melahirkanmu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Apa yang bagus? Tidak ada obat narkotika. Anda akan melakukan operasi sesar. Anda menganggap nyawa manusia sebagai lelucon. Saya melihat Xiao Jiao mengandung. Itu bukan janin raksasa sama sekali. Xiao Jiao, tiada ada gerakan janin di perutnya. Itu adalah janin raksasa atau bayi mati. Anda mengatakan itu bukan janin raksasa. Itu bayi mati. Chen Aimin, apakah kamu mengutuk anakku? Lau Wu, jangan emosi dulu. Aku cuma menganalisis secara rasional. Xiao Jiao, bujuk dia dengan cepat. Itu suami anak kita. Bagaimana bisa mati? Pasti janinnya terlalu besar, Itu benar, janinnya terlalu besar. Kalau begitu, kita lakukan operasi sesar. Xiaoyu melakukan operasi sesar di sini. Itu benar-benar akan membunuh orang. Bagaimana kalau kamu membantuku? Bisakah Anda menggugurkannya? Xiao Jiao, apa yang kamu bicarakan? Suamimu, dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk punya anak, tapi kamu masih ingin aborsi. Bukankah kamu tidak ingin suamimu punya keturunan? Liu Xiao Jiao, jika kamu berani membiarkan keluarga Wu saya tidak punya keturunan, aku akan mencekikmu hari ini. Liu Xiao Jiao, aku sangat baik padamu. Hanya ingin kamu membantuku punya anak laki-laki. Apakah Anda tidak setuju dengan ini? Suami aku tahu kamu paling mencintaiku. Kita tidak melahirkan, operasi sesar. Itu benar-benar akan membunuh orang. Tidak bisa, Liu Xiao Jiao. Aku memberitahumu, hari ini kau mati. Anakku juga harus hidup. Dokter Tang diseksi. Xiao Jiao, kamu juga melihatnya. Bukan aku yang ingin memotongnya, tapi suamimu yang bersikeras agar aku memotongnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan salahkan aku. Tunggu, Aimin. Saya ingat di pesawat, selalu ada kit pertolongan pertama, kan? Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri tanpa membantu saya melahirkan bayi? Hei, tunggu saja. Selama kamu mengeluarkan bayinya dalam keadaan sudah mati, kamu tetap harus mati. Ya. Xiao Jiao, aku akan mendapatkannya untukmu. Tidak usah pergi mengambilnya. Tang Xiaoyu, apa maksudmu? Kit, pertolongan pertama tidak diperbolehkan. Apa kau ingin membunuhku? Xiao Jiao, saya seorang dokter bedah ortopedi. Bagaimana saya bisa melakukan operasi sesar? Aku akan turun dengan pisau ini. Kamu pasti sudah mati. Tapi anakmu, aku pasti akan menyelamatkannya. Jangan saya mengandung bayi mati di perut saya. Xiao Jiao, bagaimana kamu bisa mengutuk anakmu seperti ini di depan suamimu? Aku tidak punya mantra. Sebenarnya yang ada di perutku adalah Xiao Jiao, meskipun kamu mengandung laki-laki, jangan katakan juga Lau Wu sebenarnya anak, tidak masalah apakah itu kandung atau tidak. Tidak apa-apa untuk mengadopsi satu. Sialan, enak banget ngomongnya. Kenapa kamu sendiri nggak mengadopsi satu? Aku memberitahumu, anak ini adalah satu-satunya bibit keluarga Wu saya. Bahkan jika hari ini, Liu Xiao Jiao mati, anak itu harus hidup. suami. Bukankah kamu yang paling mencintaiku? Kita tidak usah operasi, oke? Bagus apanya? Xiao Jiao, kamu nurut saja ya. Tahan sedikit ya. Nanti apapun yang kamu mau, suami pasti akan belikan. Lipstik sama tas, semuanya bakal dibeliin buat kamu. Orangnya udah mati. Minta lipstik dan tas. Apa gunanya? Suami aku tidak ingin memotong. Saya tidak ingin memotongnya, oke? Xiaoyu, kamu pasti tahu. Ini sangat berbahaya kan? Kamu bicara sama suamiku. Biarkan dia tidak melakukan pemotongan, oke? Wulau, Xiao Jiao benar. Ini soal nyawa manusia. Atau lupakan saja membunuh untuk membayar nyawa Liu Xiao Jiao. Aku terima nyawa murahanmu. Aku sendiri saja nggak sudi turun tangan buat ini. Xiao Jiao, kamu benar. Operasi ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melakukannya. Xiaoyu, kamu benar-benar teman wanita terbaikku. Tang Xiaoyu, kau pikir aku akan merindukanmu? Tunggu sampai aku bertahan kali ini. Aku harus memaksamu sampai mati. Tapi hal seperti melahirkan bayi tidak bisa menunda terlalu lama. Jika tidak, anak bahaya nyawa akan timbul. Lalu apa yang kamu tunggu? Tang Xiaoyu, cepat keluarkan anakku dengan operasi. Lau Wu, pikirkan baik-baik. Ini istrimu loh.
Iya Laowu, aku akan turun dengan pisau ini. Meskipun putramu bisa hidup, istrimu pasti mati. Lambat-lambat, lebih baik aku melakukannya sendiri. Istri, jangan khawatir, aku belajar kedokteran hewan. Aku juga bisa memotongnya untukmu. Aku tidak mau, suami juga tidak mau. Aku tidak mau memotongnya. Aku tidak mau mati, suamiku. Laowu, tenanglah. Ini adalah kehidupan manusia. Keluar dari sini. Saya tidak ingin dibedah. Ah, suamiku, perutku sangat sakit. Aku tidak bisa lagi. Wu Haoran, lihat perbuatan baik yang kamu lakukan, anak itu juga hilang. Apa yang kamu lakukan dengan pisau? Memaksa anakmu mati. Sekarang kamu bahkan tidak mau istrimu juga. Istri, Anda membuat saya kaget. Yang terluka itu kaki kamu, bukan perut. Keluarkan anak saya. Masih bisa hidup. Chen Aimin, kamu sebenarnya suami siapa sih? Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga orang lain? Aimin Chen, jika kamu berani menghalangi aku lagi, aku akan langsung menikam kamu duluan. Selamatkan anakku lagi, istri. Jangan takut, aku akan sangat hati-hati. Sangat lembut. Anda melahirkan bayi saja. Kenapa Anda melakukan kekerasan? Anda benar-benar keterlaluan. Hei, begitu banyak darah. Sebagian besar anak ini tidak bisa tinggal kasihan. Xiaoyu, apakah kamu mendengar itu? Anak ini tidak bisa diselamatkan. Anda membantu saya mengeluarkannya, oke? Iya Xiao Yu, lagi pula anak itu tidak bisa disimpan. Tolong bantu Xiao Jiao, ya? Saya berkata spesies kekerasan dan gila ini tinggal juga momok, mungkin dia akan tumbuh dewasa dan terlihat seperti ayahnya. Ambil kesempatan ini untuk mengalir bersih. Selesai sekali. Tang Xiaoyu, selama kau membantuku keguguran, aku akan menaruh semua dosa itu ke pundakmu. Anda tidak akan mati saat itu? Xiao Jiao, saya tahu Anda mengatakan hal seperti itu. Anda pasti takut pada saya. Tidak ada cara untuk menyelamatkan anak Anda dan menyalahkan diri sendiri. Kau yakin? Sebagai sahabatmu, aku pasti akan membantumu menjaga anak ini. Liu Xiaojiao, Anda benar-benar pencuri yang tidak pernah mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku saja. Tang Xiaoyu, mengapa kamu gila? Aku bilang aku akan melakukan aborsi. Xiaojiao, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Anak itu tidak bersalah. Dan aku akan membantumu juga. Anda membantu saya, Tang Xiaoyu. Jika bukan karena kamu, jangan bantu saya melahirkan bayi. Bagaimana saya bisa menderita ini, kalau bukan karena Anda yang memintanya berikan saya operasi sesar? Bagaimana saya bisa jatuh dan keguguran? Ini semua salahmu. Xiaojiao, apa yang kamu bilang sebenarnya semua itu cuma salah paham? Tang Xiao Yu, aku lihat kamu sengaja melakukannya. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Xiao Jiao bisa begitu sengsara? Chen Aimin, apa maksudmu? Kamu mau menaruh semua tanggung jawab di pundakku ya? Saya hanya berbicara tentang masalah Tang Xiao Yu. Jika bukan karena kamu, sebentar nggak mau melahirkan, sebentar harus operasi sesar. Gimana mungkin Xiao Jiao jadi begini? Kamu ngomong ngawur. Dia tidak enak badan saat itu. Kalau bukan karena kamu memaksa dia keluar. Kalau tidak, dia nggak akan mengalami hal ini. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Aku pikir Xiao Jiao itu sahabatmu, makanya aku ajak dia ke sini. Anda masih menyalahkan saya sekarang, Tang Xiao Yu. Mengapa Anda sama sekali tidak masuk akal? Saya apakah kamu melakukannya untuk istrimu? Begitu saya naik ke mobil, saya langsung melihat kamu dengan wanita ini sedang mesra-mesraan. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Kamu kentut. Kamu kentut, aku kentut. Aku telah mengawasi kalian berdua sepanjang jalan. Bagaimana kalian berdua itu? Cara kalian saling mendekat? Apa aku masih perlu mengatakannya? Kak, kamu bisa lebih hati-hati nggak? Mana ada sih yang membiarkan suami sendiri duduk bareng sama sahabat perempuannya? Orang-orang yang tidak tahu mengira mereka akan kabur. Kamu berhenti berbicara omong kosong. Saya melihat Xiao Jiao, itu teman wanita istri saya. Aku peduli padanya. Chen Aimin, kamu berani berselingkuh di belakangku. Istriku, jangan dengarkan omong kosong dia. Saya melihat Xiao Jiao menderita depresi pasca persalinan dan suka berpikir liar. Jadi saya menghiburnya antara saya dan Xiao Jiao. Tidak ada yang terjadi. Semua kecil dan mungil berteriak, tapi belum ada apa-apa. Kamu selingkuh, kalau kamu selingkuh, apa yang kamu pura-pura tidak bersalah? Bajingan seperti kalian semua sama, sekaligus berdiri. Diam. Ini urusan keluarga kami. Kenapa kamu ikut campur di sini? Apa yang salah dengannya? Saya merasa cocok dengannya. Mulai hari ini saya akan mengakuinya sebagai adik baptis saya. Apapun yang dia katakan, saya akan percaya. Kakak yang baik, apa keluhan yang kamu alami hari ini? Ceritakan saja, aku akan membelamu. Liu Xiaojiao, kamu bilang kenapa kamu keluar diam-diam dengan suamiku? Apakah kamu punya sesuatu dengannya yang tidak bisa dilihat orang lain? Xiaoyu,
Kami melakukannya, teman baik selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa begitu memikirkanku? Lalu kau bilang, kenapa tiket awal hanya milikmu dan suamiku? Benarkah aku belum menemukan kalian sudah pergi bulan madu? Istri, bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu tentang aku? Terus, bagaimana dengan Jiao Jiao? Wu Haoran adalah orang mesum, Jiao Jiao tidak tahan. Jadi dia memintaku membawa dia keluar untuk bersantai. Jiao, apakah kamu bilang itu benar? Apakah Lao Wu benar-benar memukulmu? Memang benar. Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak mencintai Wu Haoran. Dia memukulku setiap hari. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku sudah lama ingin menceraikannya. Tapi kamu sudah hamil dengan anaknya. Mengganggu Wu Haoran sangat kejam padaku. Mengapa saya harus memberinya, memiliki bayi? Aku tidak mau melahirkan pikiran bahwa ini adalah anaknya. Aku mual. Istri, Anda lihat Jiao Jiao mengatakan itu Anda hanya membantunya mengalami keguguran. Xiaoyu, aku sangat tidak nyaman. Kau bantu aku bebas saja. Anak ini masih bisa diselamatkan. Tunggu saja sampai ke rumah sakit agar ibu dan anak bisa aman. Tang Xiaoyu, kata-kata sinis apa yang kamu bicarakan. Lihat Xiao Jiao, itu sangat menyakitkan. Anak ini harus diaborsi. Anda tidak membantu kami bertarung. Kita akan bertarung sendiri. Hei, baiklah. Pekerjaan rumah tangga kalian ini ya, saya juga benar-benar nggak tahu jelas. Saya punya urusan lain yang harus saya lakukan. Pergi dan lihat dulu. Kembali lagi setelah itu. Hei, kau sudah pergi. Siapa yang akan bersaksi untukku? Kak, jangan khawatir. Karena kamu mengakui aku sebagai adikmu, aku pasti akan bersaksi untukmu. Aku akan sibuk dulu, nanti aku akan kembali. Xiao Jiao, jangan takut, segera keluar. Xiao Jiao, bagaimana Anda bisa melakukan aborsi sendiri? Ini adalah satu-satunya garis keturunan Lao Wu. Kalian anak itu jelas bisa diselamatkan. Tang Xiaoyu, pergi dari sini jika Anda tidak membantu. Sangat menyakitkan, Aimina. Keluar, Xiao Jiao, keluar. Kamu sudah aman. Kembali saja ke rumah sakit dan istirahat selama 2 hari. Anda akan benar-benar baik-baik saja. Aimin? Atau kamu bisa mengandalkannya? Tidak seperti beberapa besti. Apa yang dikatakan tentang cinta saudara perempuan? Momen kritis, tidak bisa membantu sama sekali. Xiao Jiao, aku tidak akan membantumu melahirkan. Ini demi keselamatanmu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu keluar dari sini. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Selama ada sesuatu, aku pasti akan membantumu. Liu Xiao Jiao, rasa perhitungan gagal itu memang nggak enak, iya kan? Jangan terburu-buru. Pertunjukan Anda baru saja dimulai. Istri, kenapa di badanmu ada begitu banyak darah? Bagaimana dengan anakku? Suamiku, aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu tidak boleh marah, ya? Liu Xiaojiao, apakah Anda serakah hidup dan takut mati menggugurkan anakku? Lau, kamu tenang saja. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku akan mati sekarang. Bagaimana kau ingin aku tenang? Oh, aku mengerti. Anda yang membujuk istri saya untuk melakukan aborsi, bukan? Aku mencekikmu sampai mati. Suamiku bukan dia. Adalah Tang Xiaoyu. Dialah yang menggugurkan bayiku. Adalah istriku yang melakukan aborsi. Saya terus membujuknya untuk melestarikan janin. Tapi dia bilang tubuh Xiao Jiao adalah yang paling penting. Lalu dia menggugurkan anak itu. Tang Xiaoyu, ternyata kamu. Aku mencekikmu sampai mati. Jangan impulsif. Dengarkan penjelasanku. Saya tidak menggugurkan bayi itu. Tang Xiaoyu, bagaimana lagi Anda bisa menjelaskannya? Keguguran operasi besar. Selain Anda sebagai dokter, siapa lagi yang bisa melakukannya? Xiaoyu, aku tahu kau membantuku keguguran. Adalah peduli dengan tubuhku. Tapi anak itu adalah satu-satunya garis darah keluarga Wu. Kenapa kamu tidak lewat? Aku setuju. Baru saja menggugurkannya. Liu Xiaojiao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kenapa aku berbicara omong kosong? Padahal kami berdua adalah teman baik. Tapi Anda menggugurkan anak tunggal keluarga Wu. Aku tidak bisa membantumu menyembunyikannya. Istri, aku tahu kamu selalu iri pada anak laki-laki yang dikandung Xiao Jiao. Tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Tang Xiaoyu, aku tidak menyangka Anda membunuh anak saya. Ternyata sudah direncanakan sejak lama. Aku juga mempercayakan anakku padamu. Aku sangat lucu. Lau, itu juga tidak bisa menyalahkanmu. Itu semua karena istriku. Itu sangat buruk. Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Aimin Chen, jelas, kau dan Liu Xiaojiao kalian berdua yang menggugurkan anak itu? Mengapa sekarang? Kamu mau menjebak aku ya? Tang Xiaoyu, beraninya kamu berdalih.
Sebelum aku pingsan, apa yang aku bilang sama kamu? Bahkan jika tidak, kehidupan Liu Xiaojiao, menjaga putranya juga, Anda benar-benar melakukan aborsi tanpa izin. Aku ingin kamu membayar nyawa anakku. Hauran Wu, anak Anda adalah yang digugurkan oleh Liu Xiaojiao. Berani berdalih, istri saya paling mendengarkan saya. Bagaimana dia bisa menggugurkan anaknya sendiri? Itu benar, saya punya bukti. Kau lepaskan aku. Ahem. Tang Xiaoyu, lebih baik kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku mencekikmu sampai mati. Semua yang aku katakan itu benar. Aku punya bukti. Baru saja itu pramugari dapat bersaksi. Aku akan menemukannya sekarang. Tang Xiaoyu, tidak apa-apa jika Anda memiliki alasan untuk melarikan diri. Mengapa membingkaiku, membunuh anakku? Anak itu, aku yang menumpahkan darah ini sebagai seorang ibu. Apakah aku akan menyakitinya? Istri, kamu juga terlalu berlebihan. Anda ingin lari jika Anda membuat kesalahan. Belum bawa aku bersamamu. Tang Xiaoyu, aku percaya padamu, jadi aku membiarkanmu mencari saksi. Tidak menyangka Anda benar-benar ingin melarikan diri aku. Aku mencekikmu sampai mati. Tang Xiaoyu, bahkan jika saya keguguran. Jadi bagaimana selama tidak ada saksi di kamu adalah pembunuhnya? Hauran Wu, kamu membunuhku. Kamu juga akan masuk penjara. Kau hanya berharap apakah pembunuh yang membunuh putramu memberimu topi? Tang Xiaoyu, apa omong kosong kamu? Apa maksudmu? Kau jelaskan. Kamu tidak bisa melihat suamiku dan istrimu keduanya saling berpelukan. Apakah kamu masih tidak bisa melihatnya? Hauran Wu, kau lihat dengan jelas istrimu sendiri yang menjatuhkan anak itu. Hanya agar kamu membunuhku, lalu bersama suamiku. Baguslah. Aimin Chen, saya bilang, kenapa kamu tidak membela istrimu sendiri dalam berbicara? Ternyata, semua itu kamu lakukan cuma supaya aku celaka. Kamu juga mau merebut pasangan aku, iya nggak sih? Xiaojiao sedang hamil. Aku peduli dengan istrimu untuk peduli dengan yang lemah. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Kamu kentut, istrimu tidak hamil. Aku menggunakanmu untuk istriku. Aku belum mati. Liu Xiaojiao, kau bilang. Apa yang dikatakan Tang Xiaoyu itu benar? Gimana bisa suami kamu sangat hebat, sangat tampan. Bagaimana saya bisa menyukai pria lain? Ya Old Wu, kamu sangat kuat. Aku sangat kurus. Bagaimana mungkin Xiaojiao menyukaiku dan tidak menyukaimu? Suka aku dan tidak menyukaimu. Apa yang Anda katakan masih masuk akal. Hauran Wu, pikirkan dengan jernih. Mereka berdua bernyanyi bersama. Bagaimana mungkin mereka kelihatan seperti nggak selingkuh? Itu adalah Aimin Chen. Jika Anda tidak selingkuh dengan istri saya, mengapa Anda begitu diam-diam? Lau, apa maksudmu? Xiaojiao baru saja melahirkan tubuh sangat lemah. Anda masih mencurigai bahwa dia berselingkuh denganku. Iya suami, aku telah bekerja keras untuk melahirkan anak untukmu. Kamu masih mencurigai aku selingkuh. Kamu masih bukan manusia. Ya Old Wu, apakah yang penting sekarang adalah hubungan saya dengan istri Anda ya? Yang penting sekarang adalah anak Anda telah digugurkan. Anda masih di sini. Dengarkan dia. Suamiku, itu semua salahku. Aku gagal melindungi anak kita. Biarkan Tang Xiaoyu menggugurkan anak kita. Aku akan mati sekarang. Lau, apakah Anda masih terobsesi? Tang Xiaoyu yang selalu cemburu dengan Xiaojiao mengandung anak laki-laki. Dan dia sendiri mengandung seorang gadis. Dia selalu ingin menggugurkan bayimu. Chen Aimin berbicara omong kosong. Jelas, Anda ingin bersama Liu Xiaojiao. Anda ingin bersama Liu Xiaojiao. Jangan ingin menyalahi saya. Lau, kamu lihat saja Tang Xiaoyu. Masih menggunakan alasan ini untuk memisahkan kita? Suamiku, bukankah kamu yang paling suka anak-anak kita? Anda lakukan dengan cepat. Cekik Tang Xiaoyu ini sampai mati. Untuk anak-anak kita balas dendam. Hauran Wu, Tang Xiaoyu, aku ingin kamu membayar nyawa anakku. Apakah Anda sudah selesai? Sepanjang hari kamu menuduh kakakku tanpa alasan. Otakmu sudah dimakan anjing, ya? Dia membunuh anakku, apa yang salah dengan saya membalas dendam? Kentut, jelas dia istrimu, dia tidak ingin melahirkan. Kemudian dengan pria itu, saya keguguran. Kakakku. Dia yang membiarkan istrimu melahirkan anak. Saya sangat tidak bisa membedakanmu. Apa? Hauran Wu, apakah Anda mendengar dengan jelas? Sebelum kamu pingsan, aku harus melindungi anakmu. Bagaimana mungkin, setelah kamu pingsan, aku berubah pikiran? Suamiku, kau harus percaya padaku. Aku istrimu ya. Anda tidak bisa membengkokkan siku Anda keluar ya. Aku jangan percaya aku orang luar. Percayalah kamu kecil yang lucu. Kau pikirkan sendiri anak ini. Akan dilahirkan atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya sebesar pun. Tidak ada hubungannya sama sekali. Apa yang saya katakan adalah yang paling adil. Anak ini, istrimu, yang menggugurkannya sendiri. Istri, kau bilang. Apa yang dikatakan pramugari ini benar nggak? Istri, kau jujur, anak ini, apakah kamu dan Chen Aimin yang mengalahkannya bersama? Suamiku, kamu tidak percaya padaku. Kau masih memanggilku, bagaimana aku bisa percaya padamu? Pramugari ini benar. Dia orang luar. Tidak ada manfaat untuk berbohong. Kenapa dia berbohong padaku? Mungkin dia tidak tahan dengan cinta kita. Aku tidak bisa menolakmu dengan cinta. Bukannya aku tidak punya pasangan.
Suamiku, bahkan jika Anda tidak percaya kami, kemudian Anda harus memikirkannya melakukan aborsi, tidak baik untuk kuah. Kenapa tidak ada manfaat? Anda tidak memiliki anak, jadi Anda bisa kawin lari dengan kekasihmu. Yang bermarga Wu, aku memberitahumu. Bagaimana dengan saudaramu? Dengan istrimu selalu bermesraan. Pasti ada perselingkuhan. Liu Xiaojiao, apa lagi yang bisa kamu jelaskan? Kau manis kecil? Suamiku, dia berbicara omong kosong, bagaimana bisa mempercayainya? Aku berbicara omong kosong. Saat saya naik pesawat, saya melihat kalian berdua berpelukan. Pikir aku buta adalah menangis. Anda memeluk satu ke kiri, pegang satu di kanan. Aku pikir kamu punya dua suami. Kamu berhenti memfitnahku. Liu Xiaojiao, kamu yang kentut. Aku bilang, kenapa begitu kamu naik mobil, kamu langsung suruh aku tidur? Ternyata, untuk kenyamanan, selingkuh dengan Chen Aimin kan? Aku akan mencekikmu sekarang. Kamu salah paham Xiao Jiao. Xiao Jiao tolong aku. Itu karena aku mabuk udara. Dia melakukan sesuatu yang baik. Iya suami, aku melakukan kebaikan juga untuk kita. Anak-anak yang belum lahir mengumpulkan kebajikan. Siapa yang berpikir Tang Xiaoyu ini sebenarnya menggugurkan bayiku? Tang Xiaoyu, kau bilang, apakah itu yang terjadi? Adalah istrimu untuk menjaga suamiku yang mabuk udara. Juga berganti posisi denganku. Suamiku, apakah Anda mendengarnya? Tang Xiaoyu, aku akan mencekikmu sekarang. Yang bermarga Wu, apakah kamu bodoh? Bagaimana dengan istrimu? Dia bertukar posisi dengan kakakku. Lalu kau bilang, sebelum mereka berganti tempat, siapa yang duduk di sebelah mereka? Ah, suami. Ternyata Anda mabuk pesawat tanpa naik pesawat. Itu untuk duduk dengan sahabatku duduk bareng. Ya, Suamiku, jangan terburu-buru, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku, saya dan Aimin. Meskipun saya duduk bersama, tapi kami tidak melakukan apa-apa kok. Kamu kentut Anda dan Chen Aimin duduk bersama dan belum melakukan apa-apa. Meskipun aku bersama istrimu duduk berdua, tapi kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Hauran Wu, aku tidak menyangka. Sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kamu ternyata malah meragukan aku seperti ini. Xiaojiao, Lao Cheng, kalian yang dikatakan itu benar? Tentu saja itu benar, Lau, meskipun Tang Xiaoyu adalah istriku. Tapi hal semacam ini yang mengabaikan kehidupan manusia. Saya dengan tegas menolak. Tang Xiaoyu, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda jelaskan? apalagi penjelasan yang diperlukan? Suamiku, apa kau mendengar itu? Dia bahkan tidak bisa menjelaskannya. Jelaskan bahwa yang kita katakan benar. Tentu saja saya tidak perlu menjelaskannya. Aku merekam semuanya. Aimin Chen, Liu Xiaojiao, Anda berada di depan video. Saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa berdebat. Lau dengar sendiri dengan jelas. Siapa sebenarnya yang menyakiti anakmu? Sebenarnya, siapa yang berbohong? Memang benar. Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak mencintai Wu Hauran. Dia memukulku setiap hari. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku sudah lama berpikir untuk menceraikannya. Tapi kamu sudah hamil dengan anaknya. Mengganggu Wu Hauran sangat kejam padaku. Mengapa saya harus memberinya bayi? Aku tidak mau melahirkan berpikir bahwa ini adalah anaknya. Aku mual. Tidak diperbolehkan mendengarkan. Liu Xiaojiao, apa yang kamu katakan di sini? Apakah itu semua kata-kata Anda yang sebenarnya? Suamiku, kamu dengarkan penjelasanku adalah Tang Xiaoyu. Dia mengatakan hal buruk tentang Anda terlebih dahulu. Aku tidak bisa menahannya. Baru menggemakan 2 kalimat. Suamiku, kamu jangan marah, oke? Aku tidak marah. Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku tidak bisa membunuhmu, dan aku... Xiao Jiao, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Aimin kakak. Terima kasih sudah membantuku. Chen Aimin, itu urusan suami istri orang lain. Kamu ngapain ikut campur sih? Itu adalah Aimin Chen, aku mengajar istriku, kenapa kamu memukulku? Masih perlu bertanya, mengapa? Semua orang itu manja. Orang yang sayang rakyat memanggil. Kamu kecil yang lucu. Juga bertanya mengapa... Liu Xiaojiao, Anda harus beri saya penjelasan. Apakah kamu berselingkuh dengan Chen Aimin? Suamiku, jangan terlalu banyak memikirkannya, saudara Chen. Dia hanya membantu orang lain. Lihat, aku baru saja keguguran. Tubuhku lemah. Khawatir kamu memukulku, aku tidak tahan. Itulah sebabnya Anda membantu saya dan memblokir saya. Ya Old Wu. Xiao Jiao, lagi pula dia teman wanita istriku. Itu wajar jika aku membantunya. Suamiku, aku baru saja mengalami keguguran bayi. Perutku sangat sakit. Maafkan aku saja. Memaafkan kamu, aku tidak memenuhi syarat untuk memaafkanmu. Bagaimanapun juga Anda menjebaknya. Tetapi Dr. Tang, apa yang kamu lakukan? Jangan cepat minta maaf. Minta maaf. Xiaoyu, aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu kau pelit sekali. Itu sebabnya mengikutimu, menggemakan kata-kata buruk tentang suamiku, demi kita yang sudah bersama selama bertahun-tahun. Sebagai sahabat baik, maafkan aku saja. Apa yang disebut kamu setuju denganku? Kamu ngomongin yang jelek-jelek soal suamimu. Padahal jelas itu kamu sendiri yang ngomongin suamimu yang jelek-jelek. Dan anak di dalam perutmu, Anda juga mengalirkannya sendiri. Itu adalah sudah dihukum. Dan Anda masih ingin menyiram air kotor ke kakak saya. Orang yang jahat sekali. Ini untuk kita berempat. Apa yang kamu lakukan di sini? Tang Xiaoyu,
Jangan berpikir bahwa karena kamu adalah sahabat baikku, kamu bisa ngomong sembarangan. Aku berbicara omong kosong, Liu Xiaojiao. Saya pikir kamu itu tidak akan meneteskan air mata sebelum melihat peti mati, ya? Aku masih punya satu video di sini belum selesai diputarkan. Hari ini, semua hal ini akan kebenaran terungkap. Tidak bisa diletakkan. Tang Xiaoyu, apakah Anda menganggap saya teman wanita Anda? Jika kamu mau menganggap aku sebagai sahabat perempuan, apakah kamu akan terus menyalahkan aku? Panci hitammu terlalu berat. Aku benar-benar tidak bisa membawanya. Ah, Aku harus melihatnya hari ini, istriku yang baik. Kamu masih bisa membelakangiku. Kira-kira mau melakukan hal baik apa? Tang Xiaoyu, Anda melanggar privasi pribadi. Akan masuk penjara. Kamu yang layak masuk penjara, Aimin Chen. Kamu tidak hanya selingkuh di belakangku, juga membantu istri orang lain melakukan aborsi. Anda pikir Anda bisa berakhir? Apa yang akan berakhir? Tang Xiaoyu, berhenti berbicara omong kosong. Suamiku selama bertahun-tahun. Perasaan cinta kita, Anda lebih suka mempercayai orang luar. Apakah Anda bahkan tidak mempercayai saya? Istri, tentu saja aku percaya padamu. Selama di video ini tidak ada kamu, aku pasti akan meminta maaf padamu dengan baik. Ya lama Wu, Anda percaya pada orang luar. Apakah Anda tidak percaya istri Anda? Hal-hal seperti ini. Setelah menonton videonya, semuanya jelas. Jangan Liu Xiaojiao, dalam hidup terakhir, Anda membunuh saya dengan fitnah hidup ini. Akhirnya kebenaran akan terungkap. Suamiku, kamu jangan percaya video itu oke, itu palsu. Sekarang videonya semua disintesis. Istriku hanya iri. Cinta antara kamu dan Xiao Jiao. Tang Xiaoyu, kamu berhenti main-main. Jam berapa sudah? Anda masih ingin membingkai Xiao Jiao? Hauran, kau lihat. Dia hanya ingin memalsukan bukti, ingin memfitnah kita. Adik perempuan, apakah ada pengawasan di pesawat? Oh ya, ada pemantauan. Bukti yang tidak kuat. Jangan Keluar dari sini. Aku akhirnya tahu Anda bermain-main seperti ini hari ini. Jelas ada hantu di hati Anda. Hari ini saya harus menonton. Xiao Jiao, jangan takut, jangan takut. Akan segera keluar. Xiaojiao, bagaimana Anda bisa melakukan aborsi sendiri? Ini adalah satu-satunya garis keturunan Lao Wu. Kalian anak itu jelas, itu bisa diselamatkan. Tang Xiaoyu, pergi dari sini jika Anda tidak membantu. sangat menyakitkan Aimina. Keluar Xiao Jiao, keluar. Tidak seperti itu, suami. Liu Xiaojiao Chen Aimin. Kalian berdua bekerja sama untuk membunuh anakku. Aku akan membunuhmu. Aimin Chen, kamu berani melakukan aborsi istriku, juga menjebak Dr. Tang, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Lao Wu, dengarkan penjelasanku. Chen Aimin, kamu masih jelaskan apa lagi sih? Kamu suamiku. Anda membantu istri orang lain melakukan aborsi. Apakah Anda pikir Anda suami orang lain? Sampah pria, sungguh tidak tahu malu. Suamiku, kamu jangan memukul kakak Chan. Kau mau memukul saja aku. Memukulmu, aku akan memukulmu sampai mati. Di hadapanku, kamu masih berani membela pria lain. Aku akan mencekikmu sekarang. Cekik aku sampai mati. Suamiku, meskipun aku melakukan kesalahan hubungan selama bertahun-tahun, selalu benar kan? Liu Xiaojiao, pada saat seperti ini, kamu masih pura-pura jadi istri yang baik? Anda membunuh satu-satunya putra saya. Keluarga Wu saya tidak ada putra. Suamiku, aku tahu kamu sedih. Tapi aku masih mencintaimu. Anak harus selalu mandiri. Suami dan istri adalah mereka yang bisa hidup seumur hidup. Apakah karena seorang anak? Apakah Anda ingin memukulku sampai mati? Aku ini istri yang bisa menemani Anda seumur hidup loh. Liu Xiaojiao, kamu... Ya lama Wu, kamu belum punya anak. Apakah Anda tahu betapa sukarnya melahirkan? Betapa menyakitkannya itu? Xiao Jiao sangat sakit tadi. Aku orang luar, aku tidak tahan lagi. Seberapa jauh Anda harus memaksanya? Aimin, berhenti bicara. Asalkan bisa kasih suamiku punya anak. Bahkan jika aku sakit sampai mati, aku juga bersedia. Suami, maafkan aku. Aku tidak menyelamatkan anak kita. Aku akan mati sekarang. Untuk menguburkan putra kita. Istri, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bilang aku tidak akan memaafkanmu. Hauran, aku tahu salah.
Lau, Anda dan istri Anda memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan aku iri. Itu adalah Lao Cheng. Kali ini terima kasih padamu, membuatku mengerti juga anak tidak penting. Hanya istri yang benar-benar milik saya. Dialah yang bisa menemani saya seumur hidup. Tidak, suami anak itu penting. Anda tahu bahwa anak-anak kita, apakah mengapa itu menggugurkan? Itu dia Tang Xiaoyu. Liu Xiaojiao, apakah kamu gila? Anak yang Anda gugurkan sendiri. Kenapa kamu menyalahkan aku? Kenapa aku tidak menyalahkanmu? Jika bukan karena kamu yang benar-benar mau atur penerbangan ini, Anda harus mengantar saya. Ke rumah sakit apa saya harus melakukan pemeriksaan kehamilan? Bagaimana bisa bayi saya keguguran? Tang Xiaoyu, kau yang disalahkan. Tang Xiaoyu, ternyata kamu yang merancangku. Anda hanya tidak bisa membiasakannya. Saya memiliki hubungan baik dengan Xiao Xiao. Kamu cemburu dengan kami. Hauran Wu, bisakah Anda memiliki otak? Penerbangan ini sama sekali bukan saya yang atur. Ya, ini memang begitu. Mereka berdua memutuskan untuk kabur bersama. Saya di sini untuk menangkap pemerkosaan. Apa omong kosong kamu? Saya dan Xiao Xiao memiliki hubungan yang sangat baik. Kamu mau tangkap siapa karena selingkuh? Dia ingin memiliki hubungan yang baik denganmu. Kenapa harus menggugurkan anakmu? Suamiku, kamu jangan percaya padanya. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak percaya padaku? Istri, tentu saja aku percaya padamu. Chen Aimin dan Liu Xiaojiao. Mereka berdua sudah lama memutuskan untuk kabur lari. Hotel sudah dipesan. Jika saya tidak menemukannya tepat waktu, Anda tidak bisa naik pesawat ini sama sekali. Tang Xiaoyu, kamu kentut menyebarkan rumor dengan satu mulut. Hanya dengan kata-kata Anda. Saya hanya ingin memprovokasi Lao Wu dan Xiao Jiao dalam hal perasaan tidak ada pintu. Apakah ini masih membutuhkan saya untuk menyebarkan rumor? Suamiku, catatan penerbitan tiket kamu dan sahabatmu. Saya di sini semuanya bisa menemukan. Kalau mau, saya bisa tunjukkan ke kamu. Bahkan jika aku dan suamimu membeli tiket bersama-sama, jadi apa? Sesekali aku juga bersantai. Bukankah itu normal? Xiaoyu, bisakah kamu tidak begitu pelit? Jangan begitu pelit. Baiklah, Tang Xiaoyu. Kamu berhenti berbicara. Aku percaya istriku. Baiklah kalau begitu aku tidak akan mengatakannya pokoknya ya. Anaknya sudah keguguran. Hauran Wu, Anda juga tidak perlu menjadi ayah untuk sahabatku dan anak suamiku. Tang Xiaoyu, apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Di dalam perut istrimu, itu sama sekali bukan anakmu. Itu adalah suamiku dan istrimu yang berselingkuh. Tang Xiaoyu, berlebihan. Mengapa kamu menghina kepolosanku? Itu adalah beberapa orang. Saya hanya suka menilai orang lain dengan diri saya sendiri. Seperti apa dirinya? Pikirkan orang lain seperti itu. Aku seorang dokter. Yang paling saya perhatikan adalah bukti. Bukti-bukti apa? Tang Xiaoyu, Anda menjadi iblis segera setelah anak itu digugurkan. Mungkinkah kau ingin aku melakukannya identifikasi genetik? Berhenti berdebat. Tang Xiaoyu, kau bilang. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan mencekikmu sampai mati. Liu Xiaojiao, kamu golongan darah zero. Wu Hauran, kamu golongan darah A. Dan anak yang baru saja gugur memiliki golongan darah B. Orang dengan golongan darah A dan 0, Anda tidak dapat melahirkan anak golongan darah B. Kamu kentut Tang Xiaoyu. Jangan berpikir kamu cuma pegang 2 kartu, terus mau menakut-nakuti orang. Menggertak atau tidak, Anda tanya saja sama Wu Hauran. Nanti kamu juga bakal tahu. Wu Hauran, Anda menjalani pemeriksaan prenatal. Perlu diketahui apa golongan darah anak. Anda mengatakan apa yang saya katakan, apakah itu benar? Apalagi yang harus dibicarakan? Aku udah cek tadi. Apa yang dikatakan adikku itu benar. Jika Anda tidak percaya, periksa sendiri. Liu Xiaojiao, Anda seorang yang selingkuh, berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik begitu lama. Apakah kamu tidak lelah? Sekarang ceritakan, mengapa Anda berselingkuh? Ternyata kau selalu berbohong padaku. Kau selalu bertindak untukku. Suamiku, aku tidak selingkuh. Kamu dengarkan penjelasanku ya. Suamiku, laporan uji, mungkin tidak. Benar Lao Wu, Anda tidak boleh impulsif Tang Xiaoyu, itu sengaja memisahkan kita. Perpisahan. Semua bukti sudah dilemparkan ke wajahku, dan masih ada perselisihan. Lao Cheng, kita sudah jadi saudara selama lebih dari 20 tahun, bro. Kita saudaraan. Ya, kamu benar-benar tidur dengan istriku. Chen Aimin, ini adalah sekarang Anda masih begitu sopan. Hauran Wu, istrimu dan suamiku sudah lama terhubung. Awalnya saya sebenarnya mau kawin lari, dipergoki oleh saya, ingin mempertahankan menjaga anak itu. Untuk menjebakku, Tang Xiaoyu, Anda harus berhenti berdarah dan bersembunyi. Apakah kamu punya bukti? Liu Xiaojiao, laporan tes darah sudah dilemparkan ke wajahku. Bukti apa lagi yang Anda inginkan? Sambil kau bilang mencintaiku, sambil memakainya untukku, aku akan mencekikmu sekarang. Lao Wu, jangan impulsif. Kenapa kamu begitu ceroboh? Memiliki bayi adalah hal yang besar. Bagaimana jika itu mutasi genetik? Suamiku, laporan tes, golongan darah anak. Mungkin ada perubahan, mungkin benarkah? Chen Aimin, Liu Xiaojiao, Anda benar-benar tidak melihat peti mati, Anda tidak menangis. Hari ini saya akan meyakinkan Anda. Chen Aimin, Anda menggunakan semua milik saya kartu bank afiliasi. Saya dapat menemukan catatan pembukaan kamar kalian berdua di sini. Apalagi yang kalian punya, sangat pandai ngeles, ya. Aimin Chen, kamu masih mau lari? Aku akan mencekikmu sekarang. Xiaoyu,
Kami adalah teman baik kami selama bertahun-tahun. Aku tidak bermaksud untuk merayu suamimu. Dia memaksaku. Bisakah kamu membiarkan aku pergi? Biarkan aku melepaskanmu, Liu Xiaojiao. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Aku menganggapmu sebagai teman terbaikku. Anda hanya menyakiti saya seperti ini lagi dan lagi. Xiaoyu, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Ya, Anda harus memaksa saya untuk merobek wajah Anda. Kalau begitu aku akan bertanya padamu. Kenapa merayu suamiku? Mengapa Anda minum pil aborsi untuk menyakiti saya? Xiaoyu, ini adalah kebetulan. Itu semua dilakukan oleh suamimu. Aku tidak tahu apa-apa. Bagus kalau begitu, kata-kata ini. Katakan saja pada Wu Haoran. Itu benar. Tang Xiaoyu, aku yang melakukan semuanya. Apakah kamu tahu kenapa? Kenapa kamu lebih cantik dariku? Lebih kaya dari aku, menikah dengan suami yang lebih baik dariku, lebih bahagia dari aku, hanya untuk menghancurkanmu. Karena itu, Liu Xiaojiao, hubungan kita selama ini, apa artinya? nggak dihitung apa-apa. Tidak apa-apa jika Anda memiliki uang di rumah Anda. Mengapa suami yang kamu nikahi begitu baik? Lihatlah Wu Haoran. Dia seorang maniak yang kekerasan. Mengapa aku tidak seperti kamu? Dalam segala hal, aku selalu kalah dibandingkan kamu. Kenapa kamu tertawa? Anda pikir Anda telah menemukan harta karun Ai Min Chen? Dia selingkuh begitu dia merayu. Apa yang bagus dia? Tentu saja aku tahu Chen Aimin. Dia itu bukan orang yang baik. Selama itu milikmu, aku akan merebut semuanya. Bahkan jika Chen Ai Min sudah lama tidak ada pekerjaan, semua tergantung pada saya untuk mendukung. Kamu juga menginginkannya. Kenapa jangan? Dia bilang dia ingin menikah denganku, dia bilang dia ingin punya anak denganku. Tang Xiaoyu, kamu adalah orang jahat yang menghalangi cinta kita. Baik. Anda benar-benar ingin. Kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu, Ai Min Chen. Mulai hari ini, kita berdua bercerai. Anda hanya mengikuti Liu Xiaojiao. Pergilah dan hidup. Apa? Aimin, apakah kamu mendengarnya? Dia bilang dia ingin menceraikanmu. Dengan cara ini kita bisa bersama secara terbuka dan jujur. Siapa yang ingin bersamamu? Aimin, apa maksudmu? Liu Xiaojiao, apa maksudnya itu kamu? Aimin, bukankah itu yang kamu bilang kalau mau bersama aku? Aku bisa bersamamu. Tapi bagaimana dengan uang? Saya bercerai dengan Tang Xiaoyu yang memberiku uang untuk dibelanjakan. Anda seorang wanita hamil yang menikah kedua. Bisakah Anda mendapatkan uang untuk saya belanjakan? Uang lagi jelas berjanji padaku tadi. Tunggu aku menggugurkan bayi, menikahi saja aku. Apakah kamu masih tidak mengerti Liu Xiaojiao? Di mulut Chen Aimin, tidak ada satu kata pun yang benar. Dia tidak mencintaimu, yang dia cintai hanyalah uang. Dia menikah denganku demi uang, berselingkuh denganmu. Membuat Anda melakukan aborsi. Datang dan salahkan aku, semuanya karena uang. Di dalam hatinya, kamu hanya salah satu bidonnya. Dia tidak pernah menyukaimu. Aimin Chen, kau berani berbohong padaku? Anda bilang pergi, uangnya Tang Xiaoyu. Anda hanya membawaku jauh? Kamu kentut. Liu Xiaojiao, jelas kau yang merayuku dulu. Sekarang itu semua terserah padaku. Istri, kamu percaya padaku? Aku tidak bersalah. Apakah kamu memaafkanku? Oke. Baiklah suami Anda hanya melakukan kesalahan yang dilakukan pria. Selama Anda memberitahu saya siapa pelakunya, aku akan memaafkanmu. Istri, apakah kamu serius? Kamu berani memukulku. Aku bertarung denganmu. Seseorang membuat masalah di kelas bisnis polisi. Anda datang ke sini dengan cepat. Liu Xiaojiao. Kakak, ketika kamu melihat orang lain di kemudian hari, kamu harus melihatnya dengan lebih jelas. Suami dan teman wanita beracun seperti ini harus tidak bisa lagi. Kamu jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Jadilah manusia, tidak bisa mengandalkan siapapun, hanya mengandalkan diri sendiri.